Untuk keluarga seperti bapak dan ibu, sejauh ini yang dikatakan orang salafi itu ya di luaran sana katanya ya sering mengkafirkan orang, mendekatkan orang. Yang dikatakan orang di luar sana sepertinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Mengapa? Karena saya sendiri yang telah terjun, maksudnya ya kata orang pengajiannya sesat ini. Setelah duduk di majelis mereka, ternyata Masya Allah luar biasa, yang dibahas Al-Quran, yang dibahas Sunnah, tidak lepas dari itu. Jadi sesatnya di mana? Nah gitu ya, seperti dibilang orang. Terus perkara bid'ah, awalnya memang sama kita, sama bapak bapak sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Setelah belajar tahu ilmunya, ternyata yang mengatakan bid'ah itu ya Rasulullah itu sendiri, bukan perkataan ustadz, bukan perkataan ulama atau perkataan ya oknum-oknum. Terbantahkanlah istilahnya apa yang di luar sana kata orang ini karena di situ pula saya menjadi sadar bahwasanya memang belum kurang, ilmu kita ini masih kurang. Kita ini percaya dengan Rasulullah atau gimana? Yang kita ikuti itu Rasulullah atau siapa? Kalau Rasulullah sendiri yang bilang bid'ah, kita harus patuh dong. بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Intinya kita selalu bersyukur, mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita hidup, kesehatan, serta keimanan, yang utama imanannya. Salawat dan salam tercurah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya, sekedar berbagi pengalaman atau ilmu yang selama ini sama-sama kita pernah pelajari, serta sedikit bercerita pengalaman hingga bisa hijrah ke manhaj salaf. Dan maksud konten ini pun ya bukan maksudnya apa-apa, hanya sekedar buat motivasi untuk kita, untuk belajar agama yang lebih serius lagi. Karena beribadah itu harus dengan ilmu, ya kan? Tidak boleh kita beribadah sesuai selera kita tanpa didasari ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Perlu banyak belajar sama Mas Anang kayaknya. Udah berapa lama Mas ke manhaj salaf ini? 1 tahun terakhir inilah. Yang ini sama juga seperti yang saudara-saudara kita yang lain biasanya menganggap manhaj salaf itu ya yang di telinga masyarakat itu kan yang terkenal itu kan salafi. Awalnya saya sebenarnya sama juga dengan yang ya teman-teman kita yang lain yang masih tabu lah dengan kata-kata yang sudah bid'ah, yang lebih ininya lagi saya tidak terimanya gini, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Yang nggak senangnya lagi gini, orang yang udah mau sholat, ini orang yang awal-awalnya ini nggak pernah ke masjid nih. Ya baik. Tahu-tahu udah mau ke masjid nih. Ini bilang salah juga lagi kan, bilang lagi bid'ah. Sedangkan masih banyak di luar sana yang jauh dari agama itu tidak pernah dipermasalahkan. Jadi dari situ saya ada timbul penasaran.
kenapa sih? ini Apa? ada apa kok ini kok Ikut kajiannya. Nah, awalnya seperti itu. Jadi memang pertamanya agak risih dengan risih. Tapi karena selalu itu jadi ada timbul juga penasaran. Penasaran kok begini orangnya. Orang ini udah sholat kok masih orang ini apa ini kan baik, nah gitu kan. Dari kan gitu kan baik daripada nanti tahlilan baca yasin kan baik. Yang dibaca Al-Quran daripada ngobrol. Nah, Juga ya. Ya juga ya. daripada ini Dapat teman lagi ya. Tapi yang penting kan baik. Nah, gitu. Dapat teman ya, dapat makanan lagi kan. Jadi adalah timbul rasa penasaran. Hidayah itu pun mungkin Allah ini menitipkan kepada ada salah seorang teman lah. Teman yang pengen ya. Teman ini saya awalnya itu hanya ya sering-sering karena 1 tahun terakhir itu belum mengenal makhluk salaf kan, tapi udah sering lah ke masjid. Masjid ibarat maksudnya itu udah ada lah hatinya. Kalau nggak dari hati, walaupun masjid di depan rumah, memang hatinya memang berat. Apalagi sholat subuh, saya awal sholat subuh itu sangat berat rasanya. Ada keinginan untuk beribadah itu tidak ada. Datang ke masjid, sholat berjamaah itu tidak ada. Tapi kan masih ada tadi tuh rasa-rasa penasaran tadi. Dan di sebelumnya ya cerita sedikit. Awalnya saya pertama itu kan tinggal di sekitaran Hangtua. Hangtua. Jadi pas subuh itu alhamdulillah lumayan lah teman-teman kita dari salaf yang sholat di situ. Baik. Dari situ lah awalnya. Jadi pas pada waktu sholat subuh, yang ada yang terganjal dalam hati saya itu ini masalah sholat, maksudnya sholat sunnah. Sholat sunnah. Gimana ini apanya hukumnya? Yang saya tahu setelah ya dari pelajaran yang lalu saya tahu sholat sunnah itu katanya lebih baik dikerjakan di rumah. Baik itu. Oke, kita kerjakan di rumah umpamanya. Tahu-tahu nanti sampai di masjid kita terlambat. Masbuk jadinya kan sholat yang wajibnya. Itu kayak mana? Jadi ada tipe pertanyaan itu. Jadi dari situlah awalnya pertanyaan itu. Saya bertanya ke teman ini nanti mana lah. Ini gimana cara? Ini gimana hukumnya gitu kan? Seperti itulah. Gimana sih Bang? Bang Zul lah. Halo Bang Zul, assalamualaikum. Jadi apakah tanggapannya Bang? Bang Zul Kipli. Tanggapannya, masya Allah luar biasa. Di maksudnya tuh ada respeknya, respon lah gitu. Respon. Karena gini, kembali lagi ke awal lagi. Yang saya bayangkan orang salafi ini kan gitu. Kita ini apa ini kan salafi lah yang pokoknya yang tahu manhaj ini belum tahu lah. Yang tahunya pokoknya salafi gitu. Yang saya tahu awalnya itu salafi ini menurut saya suatu kelompok ya kan, yang kalau tidak dengan kelompoknya ini awal saya tidak mau berinteraksi gitu. Sama dia aja gitu kan. Itu kalau katanya dari saya maksudnya kata orang juga rasa perasaan saya seperti itu juga. Ternyata kayak gitu, pikiran orang Salafi kayak gitu kan. Terus maksudnya tuh ya kalau nggak sama dia nggak mau ngomong, nggak mau negur gitu. Tapi masya Allah dengan Bang Zul ini kok kayaknya beda. Di situ akrab kayak merangkul gitu. Tidak ada nampak dari baik untuk membeda kamu ahlul bid'ah. Ini kok kalau Pak Jul ini Pak Jul. Kalau Pak Jul ini Masya Allah ya. Masya Allah, mungkin Allah memberikan ke Pak Jul lah. Jadi saya itu ibaratnya ada rujukan saya, maksudnya itu bukan rujukan yang ada
tempat untuk motivasi. Umpamanya lagi biasa-biasa imannya, ada yang mengingatkan, ada yang mengkoordinasi. Apalagi di lingkungan kerja saya itu masih awam tentang salafi lah. Ya ibaratnya ya, ada seorang teman selalu bertanya, sedangkan saya belum berilmu ya, untuk jawab perkara ibarat itu harus punya ilmu. Mentok balik ke Banjul. Banyak lagi muncul kayak mana ininya. Orang tua itu tidak bisa menerima sampai saat ini itu masalah salah ini itu aja, karena suka mengatakan sesat. Yang pernah terucap dari orang tua ya, tak apa-apa, belajar di situ, bapak di sini, ya di sini apa ya. Kelihatannya memang tidak begitu tantangannya, tapi agak bisa juga. Kayaknya memang nggak ada tantangan, tapi berat juga. Kok nggak bisa mengajak perkara dakwah ini kan ya, sebenarnya kita kan hanya menyampaikan. Perkara dia ikut atau tidak itu kan urusan untuk keluarga seperti bapak dan ibu. Sejauh ini yang dikatakan orang salafi itu ya di luaran sana katanya ya sering mengkafirkan orang, menghinakan orang. Yang dikatakan orang di luaran sana sepertinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Mengapa? Karena saya sendiri yang telah terjun, maksudnya ya kata orang pengajiannya sesat ini setelah duduk di majelis mereka, ternyata Masya Allah luar biasa, yang dibahas Al-Quran, yang dibahas Sunnah, tidak lepas dari itu yang dibahas. Jadi sesatnya di mana? Nah gitu ya, seperti dibilang orang. Terus perkara bid'ah, awalnya memang sama kita, sama bapak sedikit-sedikit bid'ah. Setelah belajar tahu ilmunya, ternyata yang mengatakan bid'ah itu ya Rasulullah itu sendiri, bukan perkataan ustadz, bukan perkataan ulama atau perkataan ya oknum-oknum. Terbantahkan lah istilahnya apa yang di luar sana kata orang. Ini karena di situ pula saya menjadi gimana ya, sadar bahwasanya memang belum kurang, ilmu kita ini masih kurang, banyak kurangnya. Kita ini percaya dengan Rasulullah atau gimana? Yang kita ikuti itu Rasulullah atau siapa? Kalau Rasulullah sendiri yang bilang bid'ah, kita harus patuh dong. Ya, ternyata dikabulkan Allah, gimana perasaannya? Sekarang ini masih tertunda. Gimana perasaan kayak tidak bisa dibilang senang hati. Itu harapan itu sama. Kalau bisa ya biasa sekali ya. Ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk saudara-saudari kita yang sudah salah ataupun yang belum, gimana? Kalau pesan saya untuk yang kita yang sudah mulai ikut pengajian, sudah mulai menerima lah. Pesannya ilmu itu perlu, penting. Ya. Apalagi ilmu agama, tapi jangan dikesampingkan adab atau akhlak. Itu aja pesan saya. Maksudnya gini, orang nanti mentang-mentang sudah hijrah, sudah ini, nanti melihat orang sepele sebelah mata gitu, ini belum hijrah, tidak mantap, ini apa. Itu maksudnya itu jangan seperti itu. Senyum, kalau lebih baik lagi ucapkan salam. Salam itu luar biasa. Soalnya saya merasakan sendiri soalnya. Maksudnya itu kita udah senyum, rasanya udah capek, kita senyum, enggak dibalas. Tinggal senyum. Kan itu salam. Kayak tahu oke, oknum. Tapi ya kalau bisa janganlah menganggap ya itulah salafi itu. Ya itulah tuh. Padahal oknum. Ya kan?
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان